Kalau misalnya my friends perhatiin, kemarin itu nilai transaksi tergolong sangat kecil ya kalau dibandingkan dalam beberapa waktu terakhir ini my friends ya. Kemarin tuh hanya sekitar 15,8 triliun. Kalau my friends perhatikan sebelum pengumuman MSCI kita tuh sudah mulai cukup nyaman di rata-rata transaksi sekitar 25, 28, pernah sampai 29 triliun per hari, tapi kemarin hanya 15,8 triliun. Jadi bisa jadi pasarnya itu cukup nervous menunggu nanti tanggal 5 di mana kita pasti akan dengarnya itu, kita pasti akan dapat update ya kurang lebih jam 5 atau jam 6 pagi waktu Jakarta, waktu Indonesia ya my friends ya. Nah, dari data yang kita perhatikan kemarin, selain nilai transaksi yang tergolong kecil dibandingkan dengan rata-rata beberapa waktu terakhir ini, kalau my friends perhatikan juga asingnya kecenderungannya itu net buy, itu bagus ya. Dan kalau kita lihat beberapa saham seperti perbankan mendapatkan inflow asing, BCA salah satunya, jadi masih konsisten, cukup membaik dari tren-tren sebelumnya. Dan yang mau kita bahas di sini kalau my friends perhatiin adalah top gainersnya atau top leadersnya ini lagi-lagi mulai jadi mix lagi ya. Jadi ini seperti yang kita harapkan, tesis beberapa waktu lalu yang kita harapkan, kita berharapnya yang akan menjadi mesin pendorongnya IHSG itu dari dua mesinnya, dari blue chips maupun juga konglomerasi. Jadi kalau kemarin my friends lihat di sini, brand yang sudah lama atau mungkin beberapa waktu terakhir ini kita nggak melihat pergerakan yang cukup signifikan, mulai kembali lagi ke jalur yang memang seharusnya ya, kalau my friends perhatiin. Tapi nggak cuma ada brand, tapi juga ada Telkom, ada BCA, ada BRI, ada Astra International, dan juga beberapa saham konglomerasi yang lainnya. Jadi kalau dilihat secara umum ini mulai kembali ya, dua mesin ini mulai berjalan kembali, tapi yang kita harapkan sekarang nilai transaksinya juga bisa tergolong besar lagi nih my friends dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau misalnya dari keadaan seperti ini, kita mau masuk sekarang ke pembahasan dari sisi MSCI ya. Jadi ada dua berita nih my friends. Yang pertama, keberatan mengenai aturan free float dari MSCI. Jadi dari pihak kita akan kirim surat, ya ini pihak regulator ya dari Bursa Efek Indonesia ya, dan akan meminta jadwal untuk ketemu langsung dengan MSCI. Dan kita akan bahas mengenai index announcement yang tanggal 5 dan beberapa kandidat yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya my friends ya. Jadi kalau misalnya my friends ingat pembahasan kita, kalau saya tidak salah di tanggal 28 atau 29 Oktober, kita membahas mengenai pergerakan indeks yang tiba-tiba mengalami penurunan signifikan. Ada dua poin yang kita bahas pada saat itu. Yang pertama, saat ini pembahasan mengenai free float ini masih dalam tahapnya jajak pendapat my friends. Jadi belum sepenuhnya final. Makanya pada saat itu coba aja cek archive-nya, kita tunjukkan bahwa di website resminya MSCI itu juga belum ada nih ibaratnya pembahasan mengenai hal tersebut. Jadi belum sepenuhnya resmi. Dan yang kedua, waktu itu kita bahas bahwa ini karena masih lama waktunya, masih butuh ibaratnya persetujuan. Jadi sebenarnya waktu sampai nanti benar-benar diterapkannya itu masih membutuhkan waktu. Dan ekspektasinya pada saat itu segera dalam waktu dekat indeksnya bisa mengalami perbaikan ya my friends ya. Dan kalau misalnya my friends lihat beberapa hari terakhir ini sepenuhnya mulai membaik, dan kalau kita boleh lihat keadaannya mulai cukup kondusif lah ya beberapa waktu terakhir ini. Nah, dari informasi ini kita kan harus cari tahu ya kira-kira outcome-nya akan seperti apa ya. Jadi ini salah satu media yang memberitakan mengenai keberatan mengenai aturan free float, bursa dan emiten ini ramai-ramai kirim surat ke MSCI. Di sini kalau misalnya my friends lihat dari Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BI, yakni Irfan Susandi mengatakan surat tersebut menyoroti laporan terbaru MSCI yang dinilai tidak tepat dalam menilai porsi free float saham di Indonesia. Dan di sini kalau misalnya my friends lihat juga statementnya, kita mengirim surat ke MSCI dan saya dengar juga beberapa perusahaan tercatat yang sudah masuk di MSCI sudah mengirimkan surat keberatan terhadap rilis reportnya. Rilis MSCI yang terakhir di sini yang dimaksud ya. Dan di sini juga misalnya yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah di sini kita mempertanyakan kenapa ini hanya untuk Indonesia. Dan kedua, kita akan menjelaskan free float yang dimaksud dan data-data yang dimiliki. Ini ada versi free float yang dirilis oleh KSEI. Bagaimana di reportnya dia ada juga pengumuman free float dari masing-masing emiten juga. Gitu. Jadi yang menjadi salah satu yang dibahas sama Bursa Efek Indonesia itu adalah klasifikasi corporate and others ya. Dimana kalau misalnya my friends
mengikuti perkembangannya MSCI itu memang menyoroti klasifikasi bahwa corporate and others kemungkinan besar akan dianggap sebagai non free float. Tapi sebenarnya secara faktanya ini adalah salah satu bagian dari free float yang sangat besar sekali. Pada saat itu kita sebutkan di archive kita my friends ya tanggal 28 atau tanggal 29 Oktober, seharusnya yang akan kena imbasnya itu bukan hanya saham konglomerasi pada saat itu kita bahas, tapi semua saham akan kena imbasnya, terutama saham-saham blue chips yang market cap-nya besar, yang liquid, yang sudah masuk di MSCI juga. Jadi ini impact-nya itu bukan hanya di blue chips ya, bukan hanya di konglomerasi, tapi di saham-saham blue chips juga kena imbasnya kan besar. Makanya kalau my friends lihat di sini sampai dari sisi regulator berkoordinasi juga dengan OJK untuk bisa mengirim surat secara resmi ke MSCI dan minta waktu untuk bisa pembahasan. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa probabilitas outcome yang akan terjadi? Yang pertama nih my friends, kemungkinan ada 3 ya my friends. Yang pertama, MSCI akan menerima semua masukan dan akan langsung batalkan. Ini probabilitas yang pertama dan mungkin doa semua orang my friends. Yang kedua, MSCI menerima masukannya tapi akan terjadi negosiasi ya. Jadi kenapa mungkin terjadi negosiasi? My friends harus ingat bahwa penerapan yang diberlakukan oleh MSCI ini adalah yang normal diberlakukan di negara-negara lain. Makanya kalau misalnya ditanyakan kenapa hanya Indonesia aja yang kena gitu ya. Jadi negara-negara maju seperti Amerika memang menggambarkan atau merepresentasikan free float-nya ya memang retail seutuhnya, memang masyarakat gitu loh. Jadi ini butuh penjelasan. Jadi kalau toh pun diterima masukannya akan ada negosiasi ini di sini nih my friends. Ini outcome yang harus diperhatikan nih my friends. Yang ketiga, ditolak nih. Jadi nggak bisa. Ini sudah final, kita akan berlakukan. Jejak pendapat kita tutup Desember, kita akan umumkan Januari. Jadi sebenarnya nafasnya masih dikasih waktu sampai Desember nanti. Ini harus intens nih sampai Desember nanti. Dari 3 probabilitas tadi, yang paling kecil mana probabilitasnya? Jelas. Kalau kita punya posisi, kita harus ambil skenario yang terburuk terlebih dahulu, my friends. Atau yang mungkin memang kalau sampai ditolak nih gimana nih? Ini yang harus diperhatikan. Yang kecil kemungkinan kedua adalah yang pertama, di mana memang langsung diterima ya, itu kan doa semua orang ya. Tapi probabilitas yang sangat mungkin terjadi itu ada yang di nomor 2 nih my friends. Jadi kalau seandainya diterima, ada negosiasi, mungkin kategori free float-nya mungkin harus di adjust dalam beberapa waktu ke depan. Jadi ini mungkin yang harus diperhatikan nih my friends. Jadi kalau dilihat dari keadaan ini, kita memang masih belum tahu kira-kira outcome-nya akan seperti apa, hasilnya akan seperti apa, tapi harus bersiap-siap nih kalau ternyata memang kebijakan yang diterima atau mungkin ada negosiasi dari pihak MSCI juga dengan pihak Indonesia nih. Jadi kalau dilihat dari keadaan ini, resiko mengenai adanya outflow bisa aja terjadi, tapi harapannya diskusinya bisa berjalan dengan baik dan ada negosiasi lah ke arah sana. Jadi kita tetap harus aware dengan keadaan ini my friends ya, dimana waktunya ini sampai Desember nih, kita akan terus monitoring mengenai keadaan ini. Terus berikutnya kalau misalnya my friends lihat jadwalnya, MSCI itu akan update tanggal 5 November ya waktu Eropa ya, tanggal jam 11 malam waktu Eropa. Jadi kita baru tahunya atau benar-benar baru bisa bereaksi itu tanggal 6 pagi ya my friends ya. Kalau dari jadwalnya seharusnya jam 4 atau jam 5 atau jam 6 pagi waktu Indonesia itu kita udah tahu nih list yang masuk dan list yang keluar siapa aja. Nah ini kalau misalnya dilihat dari keadaan ini, seperti yang kita bahas-bahas sebelumnya, gimana kalau seandainya saham yang sudah kita ekspektasikan masuk tidak masuk, apa yang akan terjadi sudah jelas, pasti akan ada penurunan yang cukup signifikan. Tapi saya mau bahas beberapa saham supaya my friends ini ada gambarannya. Jadi kalau misalnya beberapa waktu lalu kita pernah bahas ada 3 nih kandidat ya, ada Brand, ada BRMS, dan juga ada MTEK. Untuk BRMS sendiri sepertinya di antara 3 ini yang paling besar terbuka peluangnya adalah si BRMS. Makanya ketika kita bahas mengenai harga emas yang mengalami penurunan, BRMS memiliki cerita yang tersendiri nih my friends. Jadi BRMS ini salah satu kandidat terkuat lah ya untuk masuk. Gimana kalau seandainya nggak masuk? Ya berarti my friends harus siap bahwa bisa terjadi penurunan yang cukup signifikan nih. Jadi kalau seandainya punya posisi dan nggak mau kena risiko tadi, ya berarti my friends harus mengurangi posisinya menjelang pengumuman. Sebelum tanggal 5 berarti harus dikurangin. Ini yang my friends harus ingat. Yang kedua adalah Brand. Brand ini sebenarnya kalau my friends lihat secara historinya, sudah berkali-kali sebenarnya ditolak ya my friends ya. Jadi tahun lalu FTSE udah masuk, last minute dicabut. Nggak jadi masuk. Itu pernah kita bahas. Ini terjadi tahun 2024. Terus ya, tahun ini awal tahun 2 kali dikeluarkan dari review MSCI. Jadi emang nggak bisa masuk gitu loh ibaratnya. Jadi
beberapa kali kita lihat turun, akhirnya mengalami kenaikan lagi. Jadi apa yang akan terjadi sama brand kalau kita berkaca dari episode-episode sebelumnya, sepertinya kalau toh pun tidak masuk, mungkin terjadi penurunan, tapi cepat atau lambat akan terjadi rebound lagi nih my friends. Jadi pasar sepertinya sudah mulai mempelajari ya pattern yang akan terjadi sama si brand ini. Jadi itu yang mungkin akan terjadi. Nah kalau untuk MTech sendiri, ini butuh effort yang lebih besar nih my friends. Jadi waktu itu kita udah bahas bahwa saat pembahasan probabilitasnya ini 50-50, jadi MTech ini harus naik signifikan banget supaya bisa masuk MSCI. Jadi kalau untuk yang pegang MTech, mungkin salah satu tesis yang harus dipegang bukan mengenai masuk ke MSCI-nya ya, ini bonus lah ya kalau masuk ke MSCI, tapi lebih ke arah kinerja dan kenaikan value dari portfolio si MTech itu sendiri. Jadi baik lagi nih my friends, kalau seandainya my friends menunggu emiten-emiten tersebut masuk ke dalam MSCI tapi ternyata enggak, sudah tahu ya risikonya seperti apa ya. Tapi kalau seandainya sampai masuk, sangat mungkin sekali terjadi rally yang sangat signifikan dan bahkan market juga mulai akan tanda kutip mulai mengabaikan ya mengenai aturan free float ya karena ternyata saham-saham tersebut masuk juga gitu loh. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan buat my friends yang punya posisi tolong diperhatikan kalau mau mengurangi risiko tidak masuk ke MSCI berarti my friends harus mengurangi posisinya sebelum tanggal 5 nanti.